Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo terhadap perkembangan isu tersebut penundaan pemilu. Pemerintah, kata Mahfud, tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden. Justru Jokowi meminta agar segera ada penetapan terkait tanggal pemilu 2024. Dikatakan Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021 lalu. Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 sesuai dengan diusulkan oleh KPU dan DPR. Jadi sudah jelas Jokowi telah memastikan tanggal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 digelar pada tanggal 14 Februari. Untuk itu Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak mendesak pemerintahan terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya berita regional Tribuners. Nasib pelajar Penajam Pasir Utara yang dikirim ke Rusia belajar perkereta apian menjadi salah satu sorotan. Ini menyusul batalnya proyek pembangunan rel kereta api yang melintasi PPU, Kutai Kartanegara dan Balikpapan itu. Kabag Pembangunan Setkap PPU, Niko Herlambang mengatakan sejumlah pelajar yang dikirim ke Rusia berasal dari Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam. Saat ini para pelajar itu tidak lama lagi akan menyelesaikan masa studi mereka. Harusnya setelah lulus, menurut Niko, mereka yang akan berkontribusi dalam pembangunan rel kereta api yang telah mencuat beberapa tahun yang lalu. Meski batal direalisasikan, Niko Herlambang berharap Meski batal direalisasikan, Niko Herlambang berharap para pelajar tersebut tetap menjadi bagian dari pembangunan industri kereta api, terutama dalam pembangunan moda transportasi di IKN nantinya. Niko membenarkan pada desain pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN ada rencana pembangunan rel kereta api, terutama yang melintasi Bandara VVIP sampai ke pusat inti IKN. Vena Melinda dan Ferry Irawan telah menikah pada Senin 7 Maret 2022 di Bali. Banyak yang mengucapkan selamat pada keduanya termasuk Atala Naufal dan anak kedua Vena Melinda. Bahkan ia langsung menyebut ayah sambungnya dengan sapaan Papi Ferry. Diketahui Ferry Irawan menikahi Vena Melinda dengan mahar seperangkat alat sholat dan perhiasan berlian seberat 80 gram. Pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda disiarkan secara langsung oleh Insert Live di Trans TV. Hubungan Atala Naufal dan Ferry Irawan sendiri terbilang cukup dekat. Ferry Irawan sempat menemani Atala Naufal saat menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan Sonon Wong di Polresta Bogor beberapa waktu yang lalu. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Pebulu tangkis Indonesia tengah bersiap beraksi di kejuaraan Jerman terbuka. Seperti biasa jelang pertandingan para atlet terlebih dahulu melakukan tes lapangan. Tak terkecuali pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Ginting serta atlet ganda putra Fajar Alfian. Anthony Ginting menyebut kondisi lampu dan shuttlecock lambat adalah hal yang harus cepat diantisipasi di arena. Ia berharap dirinya bisa langsung menemukan permainan di laga perdana besok. Permainannya di laga perdananya. Selain lapangan, Anthony pun mesti adaptasi dengan udara dingin yang menyentuh 8-10 derajat Celcius. Sementara itu, Fajar Alfian mengaku singkatnya waktu menjajal lapangan sebenarnya tidak cukup untuk memaksimalkan adaptasinya. Tes lapangan pun ia gunakan untuk melihat silau apa tidaknya dan melihat arah angin untuk laju shuttlecock. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.